Baik kakak semuanya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Bertemu Siang kembali Kak. di sesi sinkronus. Pada siang hari ini kita sebenarnya santai ya kak untuk materi. Tatap maya yang kali ini kita akan lebih fokus membahas tentang persiapan aksi nyata untuk beberapa hari ke depan. Tapi sebelumnya marilah kita buka terlebih dahulu tatap maya pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih kakak semuanya. Langsung saja kita ke materi persiapan aksi nyata terkait dengan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Gambarannya kurang lebih aksi nyata ini hampir sama seperti tugas yang dilakukan sebelum tatap muka, membuat modul ajar dan video pembelajaran. Tapi pada aksi nyata ini nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan video. Oke, kakak semuanya, mari kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Oke, kesepakatan bersama kita, saya sampaikan kembali. Yang pertama, menyalakan kamera, kemudian matikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak semuanya, tujuan sesi kita ini adalah merefleksikan koneksi antar materi yang sudah kita pelajari di paket modul yang kedua. Dan kemudian yang kedua, memahami penugasan aksi nyata yang nanti akan dilaksanakan oleh kakak semuanya beberapa hari ke depan. Untuk tugas sebenarnya tinggal beberapa tugas kayak ini kak. Yang pertama aksi nyata, kemudian nanti ada rencana tindak lanjut, dan yang terakhir mengunggah bukti karya. Kakak semuanya, agenda yang pertama nanti kita merefleksi dulu, mengkoneksikan antar materi, kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, kemudian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, dan nanti penyampaian lini masanya. Kemudian yang ketiga, diskusi dan tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik kakak semuanya, sebelum saya melanjutkan slide-nya, kita ice breaking sebentar. Ice breaking-nya seperti biasa, nggak ada pertanyaan. Kata kuncinya adalah berputar. Kata kuncinya berputar. Kemudian nanti akan saya berikan soal matematika nih. 8 tambah 8 sama dengan 8. 8 tambah 8. Oke, saya kasih contoh nih.
Soal yang pertama, 8 tambah 8 sama dengan 4. Soal yang kedua, 10 tambah 3 sama dengan, kata kuncinya berputar. 3. Satu. 10 tambah 3 sama dengan 1. 1. Benar, Kadi, sudah benar. Kemudian 9 tambah 2 sama dengan 1. 9 tambah 2. 9 tambah 2, 11. Kemudian 7 ditambah 8. 7 ditambah 8 sama dengan 2. belum. 7 ditambah 8. 7 ditambah 8, ada yang tahu? 10. Bukan. 15. 0. 7 ditambah 8 sama dengan 3. Kata kuncinya berputar. Kok iso? Oh. Satu soal, nggih. Semoga terpecahkan ini. Kak Dwi kayaknya udah tahu tadi. Terus 5 ditambah 8. 2. Salah. 1. Nah, 5 tambah 8, 1. Kok bisa ya? Kata kuncinya jawabannya berputar. Belum nemu juga ini. Terakhir, pertanyaan terakhir. 10 tambah 10. 0. 10 tambah 10, jawabannya 5. salah. 0. Salah. 2. Salah. 10 tambah 10 jawabannya adalah 8. Kata kuncinya berputar. Sudah ada yang nyambung? Kayaknya belum. Oke, PR nanti di akhir sesi. Kita lanjut aja, menyingkat waktu. Oke ya semuanya, kita merefleksi dulu, mengkoneksikan antar materi paket modul 1 dan paket modul yang kedua. Kita santai mawon nggih, karena ini sebenarnya nanti intinya bahas tentang aksi nyata. Oke, karya semuanya sejauh mana pemahaman saya atau semuanya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap keterampilan PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, kalau yang kemarin keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu di modul berapa Kak kalau masih ingat? 2.1. Modul berapa ya kira-kira ya? Nah, pada saat keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini kemarin kita bahas apa saja Kak? Apakah ada yang masih ingat satu atau dua pemahaman yang masih nyantol di ingatan kita? Yang kita bahas apa toh ini untuk keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Bisa ditulis di kolom chat nggak apa-apa, tidak harus open mic.
Ini terkait dengan modul 2 kalau nggak salah, 2.1. Coba tak membuka kolom chat. Ekstensi, apalagi penghalusan, itu kira-kira di yang mana ya? Yang awal-awal kakak kemarin lakukan kira-kira apa? Nah, Kak Dewi menganalisis video, berarti kan itu kita lakukan di tatap muka. Kemudian apalagi Kak yang paling masih diingat? Yang belum masuk siapa nih? Masih ada 2 peserta. Kemudian selain penghalusan, kemudian menganalisis video, kira-kira apa lagi? Yang paling penting, kalau masih ingat ya, semoga tidak terus hilang. Ini kita lakukan kemarin saat daring, kemudian juga tatap muka. Ya, jadi benar ya yang disampaikan Kak Dewi terkait dengan analisis pengajaran, analisis umpan balik, refleksi guru dan lain-lain, itu kita bahas di modul 2.1. Kemudian pada slide selanjutnya apakah saya keluar dari ini? Nggak ada suaranya sih tadi. Los itu masanya. Ada. Saya lanjutkan pakai HP ini. Benar, ternyata lost koneksi. Oke, yang kedua terkait dengan pemahaman terkait dengan strategi mengajar. Kira-kira dari kakak semuanya yang masih ingat yang kita bahas kemarin tentang strategi mengajar apa saja? 1-2 hal yang masih diingat sampai hari ini. Sepertinya kalau tidak salah kemarin kita mempraktekkan di luar, masing-masing dari kakak mempraktekkan 1 materi terkait dengan strategi mengajar. Bentar saya coba sambungkan dulu untuk Google Meet yang fasilitator. Mini Sumini ini siapa ya Kak? Selamat datang. Yang baru masuk siapa nih?
Apakah ini saya masih terdengar untuk Meet ini melalui akun ini, Ji? Masih. Siap. Saya kembali ke memakai akun. Baik kakak semuanya, saya share screen kembali. Mohon maaf, koneksinya sempat terputus. Baik, selanjutnya terkait dengan strategi mengajar, kira-kira kakak-kakak semuanya, adakah yang masih ingat apa saja yang kita bahas saat modul 2.2 tentang strategi mengajar? Satu, dua hal yang masih kakak semuanya ingat. Kak Henry, kalau saya secara mungkin detail itu tidak begitu kudu buka buku mulane modulnya tak print. Tapi dalam istilahnya secara kemarin tatap muka itu yang nyantol di otak saya itu tentang satu bagaimana yang pertama memodifikasi sebuah kegiatan itu untuk terutama untuk anak-anak jenjang TK supaya lebih menarik. Kemudian saya sedikit tentang konsep tubuh, gerak, ruang itu ya capet-capet masih mengingat tentang itu. Jadi kalau misalkan bagaimana pembelajaran yang efektif atau sejauh mana saya memahami strategi mengajar, ya memang segala sesuatu yang saya rancang itu tentunya tetap melihat bagaimana kondisi anak-anak didik yang sebelumnya saya asesmen terlebih dahulu apa yang memang sudah mereka kuasai dan bagaimana kegiatan tersebut memfasilitasi kebutuhan misalkan di fisik motorik dan menendang dan atau mungkin melempar bola bisa dimodifikasi supaya tidak hanya sebatas bermain yang seperti itu terus gitu. Itu Kak sekilas yang bisa saya sampaikan. Siap Kak Juli. Berarti apa yang didapat kemarin itu memang kalau kita harus memahami semua materi itu memang sangat membutuhkan waktu nih, apalagi kita hanya dalam waktu 6 hari harus mempelajari 5 modul dan dalam satu modul juga cukup banyak materinya. Yang terpenting ketika kita selesai dalam latihan ini ada beberapa hal yang harus kita rubah ketika kembali ke sekolah. Jadi pemahaman kita yang ternyata kemarin setelah dianalisis kok masih berpusat pada guru, ya kita mulai pelan-pelan mencoba merubah itu agar pembelajaran kita itu bisa berpusat pada peserta didik. Tapi juga perlu diperhatikan itu tidak terus bisa langsung berubah, karena kita harus merubah pembiasaan-pembiasaan yang sudah dilakukan sebelumnya, baik itu dari kebiasaan peserta didik ataupun kebiasaan kita sendiri. Kemudian harapannya kemarin itu ketika tatap muka ada 1-2 hal yang benar-benar bisa kita ambil, walaupun satu aja terkait, misalkan contoh terkait dengan Kak Dwi yang sampaikan tadi, ternyata variasi pembelajaran PJOK itu cukup banyak. Tidak hanya sekedar melempar tangkap, ternyata banyak yang bisa kita kembangkan, bisa kita eksplorasi lagi untuk merancang aktivitas pembelajaran ke peserta didik yang lebih menarik dan lebih mengaktifkan siswa untuk bergerak. Itu nggih. Walaupun hanya satu materi lempar tangkap, ternyata banyak permainan yang bisa kita kembangkan. Tentunya harus disesuaikan dengan karakter peserta didik, kemudian usia juga harus kita sesuaikan.
tingkat kesulitan maupun bentuk aktivitasnya. Jadi tidak bisa kita pukul rata, pembelajaran itu bisa kita terapkan di SD, TK, SMP, SMA semuanya harus sama seperti itu, tidak. Tapi bisa kita modifikasi, kita sesuaikan dengan kemampuan peserta didik yang kita ampuni. Kemudian selanjutnya, cepat saja nggih, karena pembahasan aksi nyata nanti lumayan banyak juga. Terkait pendidikan gerak, yang kita pelajari kemarin lebih banyak ke dalam konsep tubuh. Ada konsep tubuh, konsep ruang. Kemarin dalam pendidikan gerak lebih banyak membahas tentang konsep gerak nih. Jadi pengaplikasiannya seperti apa, penjabaran dari setiap konsep, dari konsep tubuh, ruang, usaha, keterhubungan, itu lebih kita fokuskan di situ. Kemudian dari model pendidikan gerak ini nanti seperti yang kita sampaikan tadi di awal, bisa kita kembangkan, kita masukkan ke dalam aktivitas pembelajaran di sekolah kita. Yang awalnya saya dulu memang tidak tahu apa toh konsep tubuh itu, apa konsep gerak itu, ya mungkin hanya sekedar tahu deh. Jadi setelah ini mungkin bisa lebih memahami, ternyata ketika kita melakukan aktivitas itu aspek-aspek atau anggota tubuh kita yang bergerak atau yang berpartisipasi dalam aktivitas itu juga ternyata banyak, tidak hanya sekedar aktivitas fisik, tapi juga dalam konsep keterhubungan ada juga sosial emosional harus kita kembangkan di situ. Kemudian yang selanjutnya tentang pendidikan kebugaran. Nah, ini harus kita garis bawahi dulu terkait dengan pendidikan kebugaran. Kuncinya adalah di sekolah kita tidak bertujuan untuk membugarkan siswa. Mungkin dulu memang tujuan kita bisa membuat peserta didik menjadi bugar, tetapi untuk saat ini diusahakan kita memberikan pemahaman kepada peserta didik agar peserta didik itu bisa memahami bagaimana caranya menjadi bugar. Jadi peserta didik bisa melakukan kegiatan sendiri untuk menunjang kebugaran jasmani. Kemudian aktivitas yang kita kembangkan di kebugaran tidak terus monoton harus push up, sit up, dan lain-lain. Kemudian yang cenderung lebih ke dalam tes kebugaran jasmani. Mungkin kita cenderungnya seperti itu nggih dulu. Ketika materi kebugaran jasmani ya kita melakukan tes kebugaran jasmani. Padahal untuk saat ini, untuk usia SD mungkin, untuk usia dini, itu kita sudah tidak atau jarang menggunakan tes TKJI atau kebugaran jasmani, karena itu termasuk salah satu motor tes. Yang kita gunakan sekarang adalah tes kebugaran TKSI, bukan TKJI lagi. Kalau TKSI kita bisa lebih terpisah dari masing-masing item, tapi item yang diteskan itu seperti kita memberikan permainan kepada peserta didik. Misalkan menggunakan gerakan sit up, tidak terus sit up yang benar itu seperti apa, tapi menggunakan media bola dengan memindahkan bola dari belakang ke depan. Secara tidak langsung kita memberikan pelajaran kepada peserta didik bahwa itu merupakan dasar dari gerak sit up dan sit up nih. Selanjutnya ya Henry mau tanya, berarti ya, istilahnya kegiatan yang misalkan tadi ya saya agak jadi tertarik, anak-anak duduk kemudian dia mengarahkan bola ke belakang, diterima temannya depan kemudian bola ke belakang lagi, itu bisa
dijadikan sebagai apa ya istilahnya, awal penilaian asesmen awal kita gitu ya, bahwasanya anak-anak itu dari gerakan itu kemudian memahami nanti oh ini awal mulanya setup itu dari bentuknya begini. Nah kemudian apakah ke selanjutnya penilaian itu bisa misalnya nih, kalau TK nggak hanya cuma saya bayangannya apakah nanti selanjutnya ada penilaian lagi yang memang memfokuskan cara mereka setup dengan benar. Iya. Oke Kak. Sambil ini tadi agak kurang jelas sih, tapi semoga bisa menangkap intinya. Jadi ketika tadi sit up menggunakan permainan bola itu nih Kak. Jadi dalam TKS itu kita tidak langsung terus menggunakan tes atau melakukan gerakan sit up yang sesungguhnya, terutama untuk kelas-kelas bawah atau SD. Itu kita dikemas dalam sebuah, anak-anak nanti menganggapnya itu sebuah permainan. Bisa dilakukan secara individu, memindahkan beberapa bola sambil misalnya dari posisi anak tiduran, kemudian sambil kaki ditekuk di atas kepala itu ketika kita tiduran diberikan beberapa bola, bahkan 5 bola. Dan nanti anak-anak diminta untuk memindahkan bola itu ke depan. Di depan kita sudah sediakan boleh kardus, boleh keranjang, itu bisa kita lakukan. Anak-anak silahkan pindahkan 5 bola itu ke dalam keranjang. Secara tidak langsung kita memberikan pembelajaran sit up kepada peserta didik. Dan dengan I see. Ya, itu pun paham. itu pun kita jadi bisa mengetahui siapa anak yang Bisa sambil sudah dipraktekkan bisa Kak itu? melakukan. Aduh, dipraktekkan. Kak Irfan gue ya kalau praktek Kak Irfan. Aku wis paham kok Kak. Wis paham dari tiduran. Ya. Jadi kita Udah punya tiduran. gambaran aku. Terus Saya kalau bola. siang-siang ini sulit berimajinasi Kak. Waduh, beda lagi nih imajinasi ini. Benar. Sudah terbayangkan Kak Kak Henry. Jadi anak-anak tiduran, kemudian di atas kepalanya itu ada bola, terus dia bangun gitu, masukin bolanya gitu kan? Iya betul. Nah itu pembelajaran. Gimana Kak? Nah hal-hal yang mungkin hanya sepele seperti ini itu malah justru yang bisa betul saya langsung aplikasikan di jenjang TK Kak. Jadi malah lebih nih kayak gini nih yang saya butuhin gitu loh. Oh ternyata mau tentang setup itu dimulainya begini dengan bola, praktekin langsung. Ini yang malah efektif menurut saya, Leko Sinau. Agak putus-putus ini Kak. Neng pajangan nih Kak aku Kak. Oke, jadi yang kita sayangkan dari tatap muka kemarin itu kita tidak mempraktikkan secara Kak, ada 2 yang nyala jadi gaung. Ya sebentar Kak, ini satunya HP-nya agak lemot ini. Sudah sip sekarang. Oke, saya pakai suara ini deh. Bentar Kak, mohon maaf, HP saya agak kepanasan ini. Saya mohon izin 1 atau 2 peserta saya jadikan co-host untuk antisipasi ketika Ojo koneksi. aku gua HP kuwi Kak Iya. itu. Kak Irfan pasti stand face yang kayak gini. Saya stand fit tapi sambil ada kegiatan lain ini. Enggak apa-apa Kak, yang penting kan on terus enggak apa-apa. Bentar deh. Baik kakak semuanya. Kita sayangkan kemarin itu kita
tidak terlalu banyak praktek secara teknis. Langsung bisa kita praktekkan di sekolah. Oh, maaf, sebentar, tak bereskan dulu HP-nya ini. Oke, apakah sudah masuk? Sudah oke. Oke, yang satu sudah saya hilangkan. Oke, kita lanjutkan. Kemudian terkait dengan sport education model, nah ini nanti tidak semuanya jenjang bisa kita terapkan sport education model yang sesuai dengan konsep kemarin. Karena dalam SEM ini peserta didik sangat dilibatkan dan sangat berperan penting dalam pelaksanaan SEM ini. Jadi kemungkinan yang bisa diterapkan itu di tingkat SMP ataupun SMA. Di SD bisa, tetapi mungkin di kelas atas, kelas 4, 5, 6. Tapi itu pun tidak sepenuhnya SLB nggak bisa. Ya, betul. SLB pasti tidak akan bisa. Itu harus tetap yang berperan dari gurunya ketika kita memberikan pembelajaran SEM ini. Memang ada keterbatasan penggunaan SEM ini, tidak semua jenjang bisa mempraktikkan. Karena seperti yang saya katakan tadi, membutuhkan keterlibatan siswa aktif dalam pelaksanaannya. Dan yang usia-usia peserta didik sudah bisa diajak untuk mengorganisasi sebuah kegiatan. Kemudian lanjut saja kakak semuanya. Terkait dengan asesmen otentik, apakah kemarin masih ada yang dibingungkan? Karena asesmen otentik kemarin hanya sangat sebentar sekali ya, untuk materi asesmen otentik. Yang terpenting di sini adalah asesmen nanti yang kita gunakan bisa menggunakan penilaian diri, kemudian juga bisa menggunakan penilaian antar teman ataupun observasi dari guru. Selanjutnya terkait dengan keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Tujuannya adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi yang kita lakukan selama ini, kita bisa merubah paradigma kita yang nanti pada ujungnya pembelajaran kita berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian langsung ke agenda yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata. Kira-kira kakak semuanya sudah ada gambaran belum terkait dengan aksi nyata yang akan kita lakukan kurang lebih 1 minggu ke depan? Belum kak. Belum Kak. Gambarannya masih ruwet. Belum. Apakah yang seperti 30 menit yang lalu itu atau bagaimana? Ya. Oke, Nanti nanti ada beberapa kan kita praktekkan kak. Ada videonya gitu. modul dan video sepertinya kak. Dua-duanya berarti ya? Atau modul saja Kak? Modul saja ya Kak? Gimana? Modul saja atau bagaimana, atau ada aksi prakteknya gitu? Nah, sudah. Aku milih prakteknya mana sangai modul. Enak. Atau praktek dulu baru modulnya diturunkan dari video prakteknya.
Tetapi Itu backward itu. Itu laporan namanya, Kak. rekodisi. Bukan Iya. perencanaan. Oke, kita Merancang itu masuk lebih ke susah. mengantar tugas. Merancang lebih susah daripada kita mencatat hasil dari pembelajaran. Oke, pengantar tugas. Setelah paket modul 1 dan 2, Bapak Ibu diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang nanti akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kemudian Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Kemudian setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik. Sebagai gambaran saja, nanti aksi nyata ini untuk nilainya memang mempunyai bobot yang lumayan besar. Jadi ketika tidak mengumpulkan tugas ini nanti persentase atau nilainya, walaupun tugas sudah terkumpul dengan baik dan nilainya juga utuh bisa 100, 100, 190, ketika tidak mengumpulkan aksi nyata ini nanti pasti akan mempengaruhi nilai dari kakak semuanya. Kalau sebenarnya nggak usah khawatir ya Kak, kelulusan nilai itu kan di bawah, yang tidak lulus di bawah 70, kan tidak mungkin semuanya mendapat nilai di bawah 70, pasti akan di atas 70, asalkan tugas-tugas terpenuhi semuanya. Oke, selanjutnya pengantar tugas. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. 1, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kita bisa melihat dari paket modul yang 1 kemarin bagaimana ketika pembelajaran kita melihat lingkungan sekitar kita yang kita gunakan. Apakah dalam pembelajaran kita berada di tempat yang kondusif atau aman bagi peserta didik dan bisa menarik perhatian peserta didik pada Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini sama juga nggih, penerapan di modul-modul sebelumnya. Dan yang terakhir harus ada asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang nanti kakak-kakak semuanya beri kebebasan dalam mengambil video ataupun modul ajar dengan materi apapun. Yang terpenting itu tentang pendidikan gerak gitu. Jadi bukan di kelas tapi tetap di lapangan, yang mempertimbangkan 3 aspek tersebut, dari lingkungan belajar, kemudian strategi yang kita gunakan, kemudian rancangan dan penerapan asesmen otentik dalam pembelajaran. Asesmen nanti ambil salah satu saja ataupun bisa 2 juga tidak masalah. Bisa menggunakan penilaian diri, penilaian antar teman, kemudian observasi dari guru. Dari keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai berdasarkan yang pertama modul ajar yang sudah dibuat, termasuk asesmen yang digunakan adalah asesmen otentik. Dan yang kedua, rekaman video pada saat
pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Nah, untuk rekamannya seperti apa? Sebenarnya kurang lebih hampir sama seperti yang kemarin nih, dari kegiatan pembelajaran awal, kemudian inti, pembelajaran akhir, dan terakhir refleksi pasca pembelajaran, dan boleh ditambah dengan testimoni peserta didik. Nah, bedanya kalau kita kemarin pembelajarannya dilakukan dalam 30 menit secara keseluruhan ya, 30 menit. Untuk aksi nyata ini kegiatan juga 30 menit, tapi khusus untuk inti maksimal nih, maksimal untuk inti pembelajaran 30 menit. Jadi durasi akhir video nanti bisa lebih dari 30 menit karena ada kegiatan pembelajaran awal, kemudian pembelajaran akhir sampai refleksi, dan di akhir ditambahkan testimoni peserta didik. Untuk testimoni tidak usah terlalu banyak, 1 atau 2 peserta didik saja yang memberikan testimoni. Kemudian apalagi ya? Kalau video ini benar-benar direncanakan dengan baik ataupun modulnya juga disusun dengan baik, nanti kakak-kakak semuanya ketika di akhir di bukti karya pasti sudah tidak akan merasa kesulitan lagi. Modul ajar ini dan rekaman video yang dilakukan di aksi nyata bisa diunggah kembali di bukti karya. Di bukti karya di akhir pembelajaran PKG ini. Karena harus mengupload bukti karya di PMM dengan catatan kalau video harus ada surat persetujuan terlebih dahulu, nanti bisa dilampirkan di videonya. Jadi sebenarnya bisa sekali mengambil atau mengerjakan tugas, bisa untuk 2 tugas sekaligus. Kalau saya kemarin seperti itu, untuk bukti karya saya karena waktunya mepet, hanya ada 1-2 hari untuk mengerjakan, saya mengambil yang modul ajar saja. Karena tidak harus membuat surat pernyataan untuk sekolah, kemudian peserta, dan lain-lain. Selanjutnya, terkait dengan penjelasan teknis aksi nyata. Tugas ini mandiri, nanti kakak mengerjakan secara mandiri. Kemudian tujuan dari pembelajaran khusus ini, peserta didik dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu terkait dengan pengantar tugas aksi nyata ini dari kakak semuanya? Monggo Pak Rizky. Ini Kak, kaitannya tadi dengan video pembelajaran Pak, itu jelas tidak boleh diedit Pak, 30 menit itu. Iya Kak. Ya. Yang intinya loh Kak, yang tidak boleh itu. Itu kan ada dari awal, terus inti, terus Ya. ada refleksi toh. Itu Yang ini ya. itu dari awal sampai akhir itu tidak penting ya. Ada refleksi itu. Itu yang tidak diedit hanya kegiatan pembelajaran inti. oh, ngeten. Tapi digabung-gabung boleh ya dari awal. Itu boleh. Jadi berarti ada 5 bagian yang ketika kita mau menggabungkan Kak.
Kemudian dari kegiatan awal ini nanti dipotong silahkan, kemudian yang tidak boleh terpotong itu ketika pelaksanaan pembelajaran inti. Nanti diusahakan jangan terpotong, dan pembelajaran akhir nanti boleh dipotong sampai refleksi, dan testimoni kan otomatis juga harus dipotong videonya dan bisa diedit digabungkan. Oke, terima kasih Kak. Nah, adakah yang lain terkait dengan video yang akan kita unggah, kita lakukan beberapa waktu ke depan? Berapa hari Kak waktu yang diberikan? Perasaannya. Oke. Nanti saya sampaikan Kak lini masanya kapan kita harus mengerjakan. Monggo. Materi bebas ya, Kak. Ya, Kak Irfan, materinya bebas Kak. Kak Etia atau Kak Fortuna dulu ini? Saya Bu Fortun Ya Kak Etia dulu. Oh iya, Ngalah aja Bu Fortun. mode dalam. Kak itu Monggo Kak Etia. untuk apa? Tadi apa tuh? Lupa tuh apa lagi? Untuk refleksi yang terakhir itu loh Kak. Tadi apa itu? Ya. Memberikan apa? Yang boleh dipotong itu loh. Yang terakhir pembelajaran saat terakhir setelah inti. Ya, refleksi ya. Nah, itu berupa aspek penilaian Kak. Untuk refleksi akhir itu berupa tulisan ditulis atau mengemukakan langsung Kak peserta didiknya. Oke. Untuk refleksi kan kemarin di modul 1 itu kan ada model refleksi Kak. Nanti Kakak bisa memilih salah satu yang kira-kira tepat digunakan untuk refleksi pembelajaran yang dilakukan. Nah, itu apakah bisa secara lisan ataupun tertulis? Ada baiknya ketika merefleksikan anak-anak diminta untuk mengisi saja, kita buatkan ya pakai sticky note kayak kemarin nggak masalah Kak. Itu bisa kita gunakan untuk refleksi. Yang terpenting refleksinya kita gunakan, kita manfaatkan dari pembelajaran 1 kemarin model-model refleksi. Nanti bisa Kakak terapkan. Kira-kira yang paling mudah diterapkan untuk anak-anak yang mana? Karena kalau hanya sekedar tanya jawab nanti tidak ada dokumen yang bisa kita dapatkan, tidak bisa ada data yang kita dapatkan. Ya, terima kasih Kak. Satu lagi Kak, Monggo. Boleh pakai video Upin nggak? Ya, asalkan memenuhi kriteria itu tidak masalah. Cuma ditambah asesmen otentik nanti Kak. Asesmen otentik. Ya. Nanti di akhir pembelajaran nggak apa-apa. Kan 30 menit untuk inti, nanti setelah itu dimasukkan untuk asesmen otentiknya. Bisa observasi guru, bisa penilaian diri, atau bisa penilaian antar teman. Oh iya, oke. Menggunakan itu bisa menggunakan rubrik yang diunggah kemarin tugas 26D kalau tidak salah. Bisa menggunakan rubrik itu jika materinya sama. Kalau tidak ya mau tidak mau kita harus membuat rubrik yang baru untuk asesmen otentiknya. Monggo untuk yang dipilih yang apa dipersilakan. Ada lagi Kak? Kalau tidak Kak Fortuna tadi jadi tanya apa mboten? Ya, terima kasih Kak. Jadi tanya ya, untuk yang video itu kan berarti 30 menit itu inti saja. Nggih, betul. Nah, berarti misalnya nanti pembukaan 5 menit, kemudian nanti untuk penutup refleksi asesmen dan lain sebagainya nanti 5 menit, berarti jadinya 40 menit seperti itu. 40 menit boleh. Nah, misalnya Kalau misalkan kegiatan awal dan kegiatan akhir 5 menit cukup sih. Kalau cukup nggak masalah. kalau lebih juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kemarin kan maksimal 30 menit karena kita harus menganalisis. Kalau ini maksimalnya tidak dibatasi. Ya.
lagi Kak, satu lagi. Jadi Ya. nanti untuk pembukaan doa, absen dan lain sebagainya pemanasan. Kemudian nanti misalnya di-cut, potong videonya. Gimana? Iya. Inti 30 menit, kemudian dipotong lagi untuk asesmen, kemudian refleksi, dan lain-lain untuk penutup. Seperti itu nih Pak. Betul sekali. Tapi perlu diingat Kak, kemarin kita ketika menganalisis video itu, kalau pemanasan diberikan masuk ke kegiatan awal, berarti itu kan masih kategori A atau K ya? Atau T? K. K ya? Ya, K kan? Ya betul. Tapi berbeda cerita lagi ketika pemanasan itu dimasukkan ke dalam pembelajaran inti, nanti itu bisa masuk ke dalam aktivitas. Ya itu sebenarnya teknis ya. Jadi monggo nanti mau dimasukkan ke dalam pembelajaran untuk menambah durasi 30 menit itu silahkan, atau mau dimasukkan ke dalam pembelajaran awal juga tidak masalah. Ya, baik, terima kasih Kak. Sami-sami. Monggo yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak, saya geser ke slide berikutnya. Modul ajar yang dikembangkan hanya untuk satu pertemuan. Jadi dalam satu pertemuan itu sampai ke asesmen ya. Kemudian dalam mengembangkan modul ajar dapat dilihat dari modul ajar kakak-kakak semuanya yang telah dikerjakan di modul 1.6 pengembangan rencana pembelajaran PJOK, apakah sesuai dengan tujuan akhir, kebutuhan peserta didik, menggunakan backward design, pengetahuan keterampilan, sikap, apakah dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK yang dikuasai oleh peserta didik. Jadi dalam buatan modul ajar nanti akan lebih baik menggunakan langkah backward design atau sering disebut OBD nggih. Understanding by Design kalau di yang PPG paket modul 1 kalau nggak salah. Itu sebenarnya hampir sama dengan backward design. Kemudian modul ajar yang dikembangkan mengimplementasikan pelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau ABT dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi modul ini nanti cukup kompleks ya Pak. Selain menggunakan langkah backward design, di dalam modul aja nanti harus menerapkan isu-isu sosial PJOK. Jangan sampai isu-isu adil gender ataupun isu yang lain justru malah muncul dalam video itu. Bagaimana kita mengatasi jangan sampai isu-isu sosial yang sering muncul masih muncul di video pembelajaran, dan juga memanfaatkan aset yang ada di sekolah bisa dikembangkan kembali, dan strategi pembelajaran juga yang mengarah yang efektif dan lebih berpusat pada peserta didik. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti ketika memilih gaya mengajar jangan menggunakan komando lagi untuk video ini, bisa yang lainnya. Yang terpenting anak-anak bisa lebih aktif dalam berpartisipasi dalam pembelajaran. Kemudian yang D, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model pembelajaran SEM disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah.
Jadi kakak semuanya nanti memilih satu model instruksional yang telah dipelajari kemarin deh. Nggak usah terlalu pusing-pusing, yang penting poin-poin penting yang diinginkan di aksi nyata ini nanti sudah ada. Kemudian yang terakhir, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Asesmen ini nanti rancangannya juga dilampirkan di dalam modul ajar beserta rubriknya. Kemudian diunggah RPP yang sudah dibuat, dan kalau di sini ditekankan menggunakan asesmen otentik ya. Jadi yang perlu harus wajib ada itu malah justru asesmen otentik. Kemudian di inti pembelajaran silakan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Monggo, ada pertanyaan? Baik Kak, saya Kak mau tanya Kak. Siap, monggo. Asesmen otentik itu kan berarti kita lakukan di awal ya itu ya? Di saat pembelajaran? Ya, saat pembelajaran, di awal pembelajaran ya berarti Kak. Jadi misalnya gini. Di akhir ya, coba dulu, monggo. Saya Contohnya kan, seperti saya apa? kalau saya di asal itu punya pendapat gini, kalau asesmennya itu saya lakukan di awal ketika pemanasan. Jadi ketika pemanasan itu saya masukkan salah satu permainan, misalnya saya mengajarkan materi dribbling dalam sepak bola. Jadi dalam pemanasan itu saya beri satu buah bola, kemudian anak-anak saya suruh menggiring bebas ke segala arah, passing, giring, dribbling. Itu terus saya lihat, oh ini anak ini sudah mampu melakukan dribble, ini yang belum. Nanti ketika pembelajaran intinya saya kelompokkan menjadi 2 kelompok. Ini anak yang belum begitu mahir, yang ini anak yang mahir. Kalau seperti itu bisa nggak Kak? Bisa Kak, itu kan sebenarnya langkah dalam pembelajaran berdiferensiasi Kak. Sebelum kita mengelompokkan peserta didik, memang kita harus melakukan asesmen awal terlebih dahulu. Dasar kita mengelompokkan peserta didik dengan apa? Yang dilakukan Kak Irfan tadi, salah satunya untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal peserta didik nanti dikelompokkan yang sudah bisa dengan yang sudah bisa, kemudian yang mulai berkembang dengan mulai berkembang, dan yang belum bisa sama sekali nanti dikelompokkan dengan yang belum bisa. Itu sudah masuk pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian asesmen otentiknya apakah muncul atau tidak? Asesmen otentik kemarin ada observasi guru, dan itu bisa dilakukan di awal untuk mengetahui tes awal. Kemudian atau bisa menggunakan asesmen formatif yang di awal, kemudian setelah melakukan aktivitas nanti baru kita masukkan ke asesmen otentiknya, apakah itu penilaian diri ataupun penilaian antar teman. Kira-kira kalau di Kak Irfan, dengan penilaian antar teman itu apakah tetap bisa dilakukan atau tidak Kak? Sulit Kak, jadi tetap guru yang menilai nanti. Gimana Kak kira-kira kalau seperti itu? Berarti ini Kak, nanti disebutkan di awal, memang awal pembelajaran jangan langsung menyebutkan asesmen otentik. Pada dasarnya kan asesmen itu di awal mungkin disebutkan asesmen awal aja Kak. Nanti tetap menggunakan observasi, kemudian rubrik yang nanti dibuat dan nanti dilaksanakan itu ditempatkan di akhir pembelajaran. Setelah Kak Irfan melakukan aktivitas pembelajaran, ataupun selama pembelajaran itu Kak Irfan sudah bisa mulai melakukan asesmen otentik dengan observasi guru Kak. Jadi yang menilai dari Kak Irfan sendiri dengan rubrik yang sudah disediakan. Karena kalau SLP mungkin agak kesulitan ya kalau untuk menilai temannya sendiri. Mungkin kadang menilai dirinya sendiri pun akan kesulitan ya Kak. Betul Kak, seperti itu Kak. Jadi nanti lebih tepat asesmen otentik yang digunakan Kak Irfan nanti adalah menggunakan yang observasi dari guru. Bisa di akhir, kemudian bisa saat aktivitas pembelajaran sambil anak melakukan, kemudian sambil Kak Irfan melakukan asesmen otentik. Tapi untuk di awal nanti bisa disebutkan untuk
asesmen awal terlebih dahulu Kak untuk pengelompokan peserta didik biar bisa pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berjalan. Baik Kak, berarti Ini yang di sudah awal berjalan. belum bisa saya masukkan ke asesmen otentik ya, tetap nanti harus diulang di akhir. Di akhir. Melakukan Rubriknya nanti di asesmen akhir aja Kak. Nggih. Berarti kan Jadi asesmen awalnya nggih, monggo. cuman tetap melakukan itu ya, asesmen awal gitu ya. Ya. Oke. Nanti ya asesmen awal tetap dilakukan. Cuma sekedar ngatai, si A sudah bisa, si B baru mulai belajar bisa, dan si C belum bisa. Nah ini nanti kita mengelompokkan berdasarkan hasil pengamatan awal kita. Tapi untuk penilaian asesmennya memang benar-benar di setelah aktivitas ataupun saat aktivitas itu sudah bisa kita mulai untuk observasi guru. Sampun ada gambaran ya Kak kira-kira? Sudah Kak. Bingung besok saya tanya lagi. Ya. Monggo yang lain ada yang mau ditanyakan apa mboten? Kalau tidak, enggak saya Kak. Monggo. Pilih salah satu saja toh asesmen otentiknya. Nggih, pilih salah satu mawon. Oke. Karena biar rubriknya nggak terlalu banyak nanti. Soalnya kan harus dilampirkan di modul ajar. Nanti enggak malah kebanyakan. Kita fokus satu asesmen otentik aja. Kemudian aspek penilaian A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. 1. Menciptakan kenyamanan lingkungan belajar yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. 1. Interaktif, ada timbal balik antara peserta didik dan guru, dan juga adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Dan pemberian motivasi dan penampakan emosi positif selama interaksi dengan peserta didik. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan analisis umpan balik. Nanti ada baiknya bisa diterapkan dalam pembelajaran ini, baik umpan balik secara langsung ataupun tidak langsung nanti dipersilahkan. Yang penting kita memberikan umpan balik positif, baik itu apakah itu umpan balik korektif ataupun yang lainnya, itu dipersilahkan. Yang penting muncul umpan balik yang kita berikan kepada peserta didik. Dan yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Satu, pembukaan proses belajar. Jadi dari pembukaan berdoa sampai penyampaian tujuan pembelajaran nanti masuk di sini. Kemudian melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Nah ini yang kita lakukan kemarin ya Kak, pengembangan konten, kemudian analisis umpan balik, dan waktu belajar akademis yang kita hitung-hitung kemarin. Jadi perlu dipertimbangkan berapa lama guru memberikan penjelasan, kemudian berapa lama peserta didik melakukan aktivitas secara hampir menyeluruh ya. Bisa dikatakan 50% peserta didik melakukan secara bersama-sama. Bagaimana kalau di sekolah itu hanya mempunyai bola 1 atau 2? Nanti bisa dimodifikasi, baik modifikasi alat dan lain-lain. Misalkan lempar tangkap tidak punya bola, bolanya cuma 1 atau 2 atau 3, bisa menggunakan kertas yang diuntel-untel nanti di plester, pakai itu enggak masalah. Yang penting memfasilitasi peserta didik itu bisa bergerak sebanyak mungkin daripada menunggu antrian untuk bergerak. Kemudian yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Keenam, penerapan pembelajaran berbasis model.
Modelnya kemarin ya model pendidikan gerak, kebugaran ataupun sport education itu bisa dipilih. Tapi untuk sport education jika dilakukan dalam satu pertemuan sepertinya tidak mencukupi waktunya. Kemudian penutupan proses pembelajaran. Yang ketiga, merancang asesmen, bagaimana rancangan asesmen otentiknya, dan nanti bagaimana penerapan dari rancangan yang sudah dibuat dalam pembelajaran itu. Jadi kakak semuanya, nanti yang jadi pertimbangan penilaian adalah 3 hal ini. Dan ini penilaiannya tetap harus sesuai rubrik ya Kak. Saya tidak bisa memasukkan nilai si Kak Irfan langsung tak nilai 90, nggak bisa Kak. Ini harus sesuai dengan rubriknya. Jika ada 20 butir pertanyaan, ya harus saya tentukan 20 butir itu. Dan untuk masing-masing butir ada poin-poin tersendiri. Apakah sudah muncul asesmen otentiknya, apakah sudah dirancang, kalau sudah dirancang poinnya berapa, kemudian sudah diterapkan atau belum, poinnya berapa. Kalau tidak merancang dan menerapkan sama sekali poinnya berapa, di situ sudah ada, saya hanya tinggal memilih, dan nanti di total dari misalkan 20 butir pertanyaan, nilai akhirnya berapa. Jadi untuk rubrik nanti akan aksi nyata ini akan sangat detail, seperti yang tugas paket modul 1, ada satu tugas yang rubriknya cukup banyak. Jadi ya mau tidak mau ketika tidak ada ya tidak bisa dikarang-karang lagi. Selanjutnya kakak semuanya. Adakah pertanyaan lagi? Takutnya masih ada yang bingung untuk video ataupun modul ajarnya. Monggo Kak Arti ya. Ya, izin saya Kak, makasih. Untuk pembuatan video itu tadi kan recording ada yang dipotong-potong itu bisa, gitu Kak. Dari pendahuluan sampai ke pembuatan refleksi yang terakhir itu. Tapi kalau seandainya tidak dipotong Kak hasil, jadi dari pendahuluan sampai akhir kita pengambilan umpan balik, refleksi sampai ke penilaian antar peserta visi itu kita sambung, tidak kita potong. Jadi rutuk video itu boleh atau tidak Kak? Pertanyaan saya seperti itu. Ya, sangat boleh Kak, sangat boleh sekali nih. Jadi video dari awal mulai sampai nanti refleksi tanpa dipotong apakah boleh? Sangat boleh Kak. Jadi malah lebih bagus sih karena lebih alami, tidak ada settingan dan lain-lain. Cuma nanti ya, jadi nanti saat pembuatan rubrik itu loh Kak, rubrik penilaian antar siswa itu loh, kan kita siapkan dulu, kita buat rubriknya dulu, nanti ditaruh di pinggir seperti itu toh Kak. Terus nanti saat mau sebelum penutupan itu kita bagikan dulu, terus penilaian antar siswa seperti itu, jadi langsung digabung gitu, boleh tidak Kak Hendri? Wow, Kak, ini agak putus-putus ya tadi ya. Berarti rubrik maksudnya digabung ya apa Kak tadi Kak? Pas tadi penilaian untuk rubrik penilaian antar siswa tadi loh Kak, itu kan sebelum penutupan ya Kak ya. Pas itu sebelum penutupan itu tuh berarti videonya itu digabung langsung Kak, boleh. Jadi tidak diedit, tidak diputus terus disambung gitu, langsung video dari awal sampai akhir gitu loh maksud saya. Itu boleh. Nggak usah pakai potong-potongan. Nggak usah pakai potong-potong. Boleh sekali Kak. Sampai akhir nanti penutupan nggak masalah. Yang penting nanti rubrik penilaian untuk KRT sudah disiapkan dan nanti misalkan memilih asesmennya menggunakan penilaian antar teman, nanti juga
rubrik penilaian atau penilaian untuk peserta didiknya juga sudah disiapkan, tidak masalah. Nanti langsung digabung ketika mulai ya langsung rekam, selesai nanti ketika penutupan selesai di stop itu nggak apa-apa. Kemudian ataupun sampai testimoni nggak masalah Kak. Sampai apa? Ditutup nanti di testimoni, kan harus ada testimoni dari peserta didik. Bagaimana pembelajaran hari ini, kemudian menyenangkan atau tidak dan lain-lain. Nanti sampai di situ tanpa dipotong pun boleh. Oh iya, berarti pas penutupan itu ada testimoni dari peserta didik, nanti dari pertanyaannya itu dari guru, kemudian bertanya ke peserta didik seperti itu ya Kak ya? Langsung digabung, butuh Kak, boleh ya? Boleh Kak. Boleh, tapi nanti dibedakan ya Kak antara testimoni dan refleksi, nanti mohon dibedakan. Jadi setelah refleksi baru ditutup pembelajaran, kemudian baru ada testimoninya. Takutnya nanti testimoninya tercampur dengan refleksi yang dilakukan sebelum ditutup. Jadi nanti KRT bisa dari awal mulai, kemudian setelah ditutup pembelajaran nanti langsung ditunjuk saja 1 atau 2 anak atau bareng-bareng memberikan testimoni pembelajaran yang dilakukan oleh KRT di akhir tanpa dipotong pun nggak masalah. Yang penting semuanya utuh tersampaikan, itu nggak harus dipotong-potong. Itu nih. Ada pertanyaan lain? Ya, terima kasih Kak. Dan kira-kira kapan kita harus mengunggah tugas ini? Apakah dalam waktu dekat atau masih ada waktu yang cukup longgar? Kemudian yang D, terkait dengan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengembangkan pembelajaran PJOK dalam kelas yang diampu untuk praktik mengajar, nanti kakak semuanya silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat sesuai dengan petunjuk berikut. Silahkan menggunakan refleksi 3 tahap, what, so what, dan know what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1. Boleh pakai itu, tapi mau pakai yang lain pun juga tidak masalah Kak. Tidak harus 3 tahap ini. Ada yang lebih menarik untuk refleksi untuk tingkat SD, untuk TK itu nggak masalah. Atau nanti kakak kalau misalkan menggunakan refleksi 3 tahap ini nanti bisa menggunakan media lain seperti sticky note kemarin, dan kakak sudah menyiapkan papan ataupun lembar, jadi tinggal menempelkan refleksi yang sudah dituliskan oleh peserta didik. 3 tahap ini tadi, kalau masih ingat framework refleksinya siapa Kak? Kalau ada yang masih ingat. Di awal dulu. Apakah frameworknya Borton atau frameworknya Gibbs? Nanti dibaca kembali. Ini lanjut saja nih. Kemudian ada pun beberapa hal yang diperlukan untuk diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Ini seperti biasa ya, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Kemudian bersikap selektif dan lihatlah ke masa depan. Selanjutnya kakak semuanya, berikut ini adalah rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di sini ada refleksi 3 tahap ya, what, so what, dan know what.
Di sini sudah ada kriterianya, contoh peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Nanti mampu mendeskripsikan 3 tahap, mungkin 3 kriteria ataupun 2 kriteria, nanti dibuat rubrik penilaian seperti ini. Tidak usah saya bacakan nih. Langsung ke lini masa. Tahapan yang pertama, kakak semuanya nanti menyusun aksi nyata RPP atau modul ajar setelah sesi persiapan aksi nyata atau sesi siang hari ini. Kakak sudah bisa menyusun modul ajarnya terlebih dahulu, tapi tetap masih bisa direvisi jika ketika nanti di pembelajaran kok ternyata ada situasi yang harus berubah dari modul ajar yang sudah direncanakan di awal, nanti disesuaikan dengan videonya. Kemudian yang tahapan yang ketiga, upload RPP modul ajar atau video pembelajaran. Rentangnya adalah 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Berarti waktu pengerjaan aksi nyata ini kurang lebih ya 1 mingguan lah ya, untuk membuat modul ajar dan video pembelajaran. Kemudian yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi. Nanti setelah kakak semuanya selesai mengupload. Dan yang ketiga, refleksi aksi nyata tatap maya yang ke 14 kalau tidak 15. 14 kalau nggak salah. Setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Selamat datang Kak Ranang. Kita sudah sampai hampir di akhir-akhir. Saya ulangi sebentar. Untuk aksi nyata ini nanti kakak-kakak semuanya diminta untuk membuat modul ajar kembali dan video pembelajaran yang memuat pembelajaran berdiferensiasi, kemudian penerapan isu-isu sosial, kemudian asesmen otentik yang digunakan, kemudian strategi mengajar yang digunakan seperti apa. Kita lanjutkan sih. Diskusi dan tanya jawab. Monggo dari kakak, apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau kita bahas lagi kira-kira yang bagian apa yang harus kita tekankan. Monggo Kak Hikmi. Iya, terima kasih Kak Hendy. Mau tanya untuk apa namanya tadi penguploadan modul ajar karena nanti bisa disesuaikan dengan pada saat praktek begitu nggih. Nah, berarti penguploadan modul ajar tersebut tidak duluan. Jadi nanti bisa diupload bersama-sama atau diupload dulu, nanti ada revisi terus kemudian diupload bersama-sama dengan video pembelajaran yang sudah kita lakukan atau bagaimana teknisnya Kak? Atau mungkin dikonsultasikan terlebih dahulu atau bagaimana gitu? Oke Kak, untuk penguploadan ini nanti itu dilakukan secara bersamaan. Jadi seperti yang video kemarin di 1.6 itu mengupload modul ajar dan link videonya. Jadi nanti diupload dalam satu waktu secara bersamaan. Tidak modul ajar terlebih dahulu, baru video. Jadi semuanya terupload bareng antara modul ajar dan videonya. Nanti setelah terupload baru dilakukan penilaian modul ajar dan video pembelajarannya. Misalkan sebelum pengambilan video kok masih ada yang perlu dikonsultasikan atau masih ada yang bingung, bisa dibahas dulu ataupun ditanyakan ya Mas. Ditanyakan sebelum melakukan pengambilan video itu juga tidak masalah Kak, tidak apa-apa. Jadi intinya video dan modul ajar nanti di-upload bersamaan.
nggak usah terburu-buru diupload di awal. Jadi memang benar-benar disiapkan karena waktunya juga kurang lebih 1 minggu untuk pengerjaan ini. Ini 1-2 hari kalau kita sudah menyusun modul ajar itu langsung bisa selesai. Tapi kalau yang paling lama nanti menyiapkan modul ajarnya. Moga ada yang lain untuk aksi nyata ini, ada yang ditanyakan? Moga Kak tulis. Sampun jelas. Terima kasih. Gimana Kak? Untuk jam selesainya kita sebenarnya cuma santai ya Kak untuk ini ya. Kita lebih banyak diskusi untuk persiapan modul ajar dan video aksi nyata. Ya, nanti dimanfaatkan jika masih ada yang bingung ataupun ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Kak Henry, Ya, iki kan gandeng aku ki karo pengimbasan IKM to Kak. Aku mungkin gatek yo tidak begitu andai kata dalam perjalanan proses membuat video itu atau aksi nyata itu kita melakukan konsultasi secara japri bolehkah? Mergane silakan Kak. Saya mau tanya itu yo rada bingung aku saya tak tanya ke sing bagian endi. Karena nyambi juga. Kalau memang diperlukan kita Google Meet di luar jadwal PKG nggak masalah, nanti kita jadwalkan bareng-bareng. Ataupun kalau bingung bisa japri nggak apa-apa Kak. Oh iya, ya nanti sambil saya juga nanya sama teman-teman karena tadi mungkin kalau di jenjang SD ke atas mungkin sudah punya gambaran step-stepnya itu begini nih. Etika ini benar-benar saya sama Kak Hikmi kata Era untuk menguras pikiran arep membuat itu menjadi sebuah pembelajaran yang memang pada hari itu berarti kami setidaknya mengkhususkan memang untuk kegiatan PJOK gitu loh. Saya nggak bisa Kak, soalnya maksudnya itu tempat saya itu baru dipakai untuk dari ibu kota negara, dari ibu kota Nusantara itu untuk ini belajar gitu di sekolah saya. Jadi saya harus benar-benar bisa mengatur waktu untuk pembelajaran PJOK ini. Karena gimana ya? Ya itu saya pikirkan nanti aja. Pembelajarannya PJOK wae Kak. Ora popo. Hari itu pembelajarannya PJOK. Loh iya, ini juga implementasi dari kegiatan anu kan, PMM juga kan, kurikulum merdeka PJOK di TK ngono. Oh iya, Kak. Miras pantas sekalian implementasi ini Kak. Yang penting jadi gitu aja. Ya. Oh Kak, malah iso nggo masukan ning IKN kuwi lho, PJOK di TK itu bisa diterapkannya begini ngono. Gayatri mau tanya. Monggo. Itu nanti berarti di lapangan atau di kelas? Karena tadi kan saya terlambat mengikutinya untuk videonya. Kalau video ini nanti videonya full di lapangan Kak. Jadi tidak perlu di kelas. Nanti pembelajaran langsung di lapangan terus. Jadi nanti ada dari kegiatan awal, kemudian pembelajaran inti nanti maksimal 30 menit Kak. Kemudian pembelajaran akhir, kemudian dilanjutkan refleksi dan di akhir nanti ditutup dengan video testimoni dari peserta didik. Ya testimoni apa ya? Kesan-pesan lah untuk pembelajaran ini. Dan ini langsung di luar saja, tidak perlu dijelaskan di dalam kelas, nggak apa-apa. Oh, berarti kan nanti kan saya mau milih kelas yang bisa diajak. Betul. Nah, terkait dengan pemilihan peserta ini tidak harus dalam satu kelas ya Kak. Oh, oke. Berarti memilih peserta si A, si B, si C dari kelas-kelas yang macam-macam kelas silahkan. Karena yang penting saya kan tahunya itu ada murid, nggak tahu kelas apa nggak apa-apa, terserah nanti ya.
Oh yang iya, nggak apa-apa. Nanti diajak. tak milih yang ini aja nggak apa-apa. Ada satu kelas yang aktif, bisa diajak diskusi, bisa diajak untuk bareng-bareng belajar tentang PCOK. Oke, nggak apa-apa Kak, santai aja. Dan nggak perlu, tidak harus full satu kelas nih Kak. Bisa Iya, iya, iya. dikondisikan, bisa 20 siswa, terus kemudian untuk peserta nanti menyesuaikan dari kakak masing-masing. Jika Oke, tempatnya siap. luas bisa lebih banyak, kalau sempit ya agak dikurangi biar tempat geraknya bisa lebih leluasa. Jadi tidak harus dalam satu kelas dan boleh peserta didik bebas, silahkan yang mau ditunjuk. Oke, terima kasih. Ya, apakah ada yang lain? Untuk sesi tanya jawab ini, kalau tidak, kita lanjutkan. Wah, ternyata sudah sampai pada akhir sesi kita hari ini. Nanti kakak semuanya yang kita lakukan hari ini, satu sudah merefleksikan koneksi antar materi, walaupun tadi hanya singkat sekali. Kemudian memahami penugasan aksi nyata. Dan nanti kalau masih ada yang dibingungkan, boleh bertanya, mau di grup atau japri tidak masalah. Tapi kalau memang sangat dibutuhkan untuk tatap maya lagi tambahan di luar jam kalender PKG, saya juga siap. Nanti sambil mengkonsultasikan modul ajar, kita bantu bersama-sama, bareng-bareng, kita perbaiki bareng-bareng, tidak masalah. Seperti itu. Ada tambahan yang lain atau pertanyaan? Kalau tidak, kita sudah sampai slide penutup. Tentunya tatap maya kali ini untuk persiapan aksi nyata memang sangat singkat sekali ya Kak. Apalagi ketika disambi-sambi juga memahaminya agak kesulitan. Juga kemarin ketika aksi nyata juga banyak disambi-sambi karena pas banyak event, dan mau tidak mau ya harus membuka modul sendiri dan bertanya-tanya sama teman-teman yang lain yang sudah melakukan pengambilan video ataupun modul ajar. Ada yang ditanyakan dari sesi siang hari ini? Kalau tidak, marilah kita berfoto bersama terlebih dahulu. Bentar. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita seperti biasa foto bersama on cam biar akhir-akhir tatap maya bisa kelihatan semuanya. Kak Anang ya harus difoto loh, Kak, seporot loh. Kak, foto saya hilang semuanya ya? Iya. Tapi di HP muncul, oke muncul lagi. Kak Ranang, iklan bisik wi. Kak Ranang sumu. Panas pol. Lagi tekan rumah aku. Udah selesai. Oh, ya. Maaf disambi di kolam Kak. Benar. Siap, nggak apa-apa Kak. Siap. Oke, saya hitung 1 sampai 3. Kita ambil video 1, 2, 3. Aduh maaf. Ulangi sekali lagi nih. Ini pas diambil pas gambarnya hilang semua. Kak Ranang ini bener ya lah foto winga, kok seporot wijian. Wes toh bener iki, wes bener. Ini ning kolam. Iki lagi ning kolam. Oke, kita mulai lagi. Kok belum muncul semua? Sambil ada yang bantu nih. Ini nggak muncul semuanya ya. 3, 2, 1.
Oke. Ya, simpan dulu. Foto profil kue nganggo sporot tok. Foto yang nganggo sporot tok ya. Iya. Kudu ono tatap mukanya iku dene. Mbak RT aja berhalusinasi loh. Pak Suki yang guyu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup sesi tatap maya siang hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Hampir 2 bulan ya sudah untuk PKG ini. Masih ada 1 bulan lagi. Semoga tetap masih semangat dan masih kuat. Oke, saya akhiri. Terima kasih kakak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang ada kepentingan boleh meninggalkan. Bingung laro praktek, Mas. Terus? Bingung laro praktek. ANBK terus. Nah, umpet aku rong minggu ANBK iki. Kowe nek ora kudu permainan iki ya iki, Mas. Hah? Niki pun napa dereng? Pun? Ampun. Ampun, Bu. Oke. Andri. Lagi mlebu. Enggak, ini masuki. Nah, ora kudu permainan iso ora kuwi. Boleh, Pak. Nggih napa Pak Suki nang mboten permainan, Pak? Ayo. Contohnya. Oh, atletik ngono kan ora permainan jenenge. Pak Felix iki Boleh, Pak, boleh. Enggak harus permainan deh. Pak Felix iki ora tau jedul to. Kok kula sing ra nyimak. Jam-jam atus, Bu. Itu nek di panke kamera bahaya. Ora aku go sport ranah ndi ranah. Ranah wis lunas. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, Bu, monggo. Assalamualaikum. Makasih. Pamit Mas Hendri. Satu-satu Pak, monggo.